ya udah, ternyata itu membuat gue kehilangan nggak tahu, kehilangan tujuan aja. Kayak ngerjain, mungkin sampai saat ini ngerjain sesuatu ya apa yang di hadapan aja gitu. Nggak ngerasa bahwa setelah ini there's afterlife, there's ada yang kita tujuan yang lain gitu, yang lebih besar gitu. Jadi kacau aja. Jadi pokoknya kacau udah pikirannya. nggak kayak gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah segmen bincang isu. Kita insya Allah ngomongin isu-isu yang lagi happening bareng-bareng berdua, semoga bisa ada hikmahnya. Nah, di pertemuan ini kita akan ngebahas tentang titik terendah. Ya mungkin teman-teman punya titik terendah, kita juga punya titik terendah. Nah, kita mau cerita-cerita nih, kira-kira gimana sih sebenarnya penyikapan atau bagaimana solusi dalam Islam terkait titik terendah. Gitu. Nah, kita coba ngobrol nih sama Nabila. Yang biasa yang menjadi host. Kita bakal ngobrol di sini. Nab, kalau menurut lo gimana sih titik terendah? Atau mungkin lo punya pengalaman terkait titik terendah itu? Mangga. Titik terendah ya. Ya pasti semua orang pernah ngalamin ya. Gue pernah banget. Aduh. Sedih ya, yaudah nggak usah deh. Enggak, nggak bisa. Awalnya gue dulu sih, gimana? Awalnya dulu gimana? Skripsi. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya skripsi. Ini awalnya banget gue tahu kalau I have something wrong with my mental health tuh ketika skripsi. Ternyata tuh serentetan gitu panjang yang sudah tertumpuk. Cuman puncaknya itu di skripsi yang membuat gue seeking for help. Gitu. Skripsi itu kan we literally alone ya, Bun. Iya, benar-benar sendiri dari yang bertahun-tahun, dari kecil kita bersama. Bukan kita, maksudnya bersama teman-teman gitu, sekolah bareng-bareng sampai akhirnya ketemu skripsi, sendiri, literally sendiri. Berjuangnya sendiri banget. Gak tahu, mungkin tiba-tiba kaget aja aku yang sangat ekstrovert ini. Tiba-tiba sendirian. Di dunia. Yes, gak tahu, mungkin ya udah stres segala macam gitulah. Tapi alhamdulillahnya tidak sampai harmful lah. Tapi sampai punya pemikiran, gue mati aja kali ya. Kenapa lo sampai punya pemikiran kayak gitu? Gak tahu gitu, mau yaudah sih, kayak pemikirannya kayak udah lulus terus emang mau kemana lagi sih setelah ini gitu. Setelah ini mau ngapain lagi gitu, di memperjuangkan skripsi yang sangat mati-matian ini, melelahkan ini, terus apa gitu loh. Jadi ngapain lagi, udahlah Kak, ya Allah mati aja kali gitu. Gitu, saking gak ngelihat sesuatu yang cerah setelahnya. Suram, sangat gelap. Iya, sangat pesimis lah. Gue kan bukan tipikal orang yang seperti itu ya sebenarnya. Gue sangat optimis. Secara I know me, gue orang yang sangat positif, sangat mudah, as you know, sangat mudah berempati dengan orang lain, sangat bisa melihat hal positif dari seseorang tuh. Tapi kok pada saat itu kayak enggak, kayak memandang semuanya diri lo. Ya, gue memandang semuanya tuh negatif. Sangat punya trust issue sama orang, nggak percaya gitu. Kayak orang berbuat baik sama gue ngerasa apa sih lo mau ngapain, mau ngapain gue nih gitu.
kayak gitu tuh, kayak gitu Tadi tuh. kan lo bilang ada sesuatu yang bertumpuk-tumpuk dari lama, Nah. terus puncaknya skripsi. Nah itu apa yang bertumpuk-tumpuk? Yang ternyata ya akhirnya kan karena gini, karena jadi awalnya itu Ambu nih. Ambu tuh teman kita. Ingat banget ngajakin ke jadi psikologi Unpad. Gue kuliah di Pajajaran ya, Universitas Pajajaran Vkom Unpad. Tapi di psikologi Unpad itu ada program konseling gratis ya, konseling gratis sama psikolog di sana untuk mahasiswa Unpad. Jadi Ambu maksa untuk kesana, awalnya kesana. Terus I feel better somehow. Pertemuannya cuma sekali. Waktu itu cuma sekali, I feel better. Terus ngerasa kayaknya cocok deh gue untuk kesana lagi. Tapi akhirnya nggak kesana, akhirnya ke yang berbayar. Akhirnya ke tempat yang lain. Memberanikan diri untuk itu, memberanikan dirinya sebenarnya karena paksaan Ambu. Ya udahlah, gue ngerasa tadi kan mikir ya, orang-orang tuh berbuat baik tuh mau ngapain gitu, mempertanyakan ngapain. Tapi somehow kalau Ambu waktu itu ngerasa kayak emang beneran sayang dan tulus untuk membantuin gue. Dan dia waktu itu juga bermasalah kan waktu itu skripsinya. Betul. Kita sama-sama bermasalah. Iya, banyak yang terpuruk emang skripsi. Oh my god. Jadi banyak yang terpuruk pada saat itu, termasuk Ambu juga waktu itu kesulitan mengerjakan skripsinya. Jadi kita bersama-sama sana. Setelah pertemuan pertama gue ngerasa gue kayak cocok nih untuk, kayaknya emang bisa kali ya membantu gue untuk mengurai permasalahan gue, apa yang ngebuat gue sulit untuk mengerjakan skripsi. Ya udah, gue ke psikolog yang di Unpad juga profesional, tapi yang secara profesional yang benar-benar berbayar. Terurailah semuanya. Karena itu di assessment beberapa kali, ketemu beberapa kali. Boleh diceritain nggak? Enggak. Boleh dikit-dikit tumpuk itu tadi adalah kesulitan lo menghadapi skripsi atau ada yang lain? Ada yang lain ternyata. Boleh diceritain? Boleh. Okay. Kalau nggak boleh nggak apa-apa ya. Boleh. Aduh, konit. Boleh banget. Gue nggak tahu ternyata gue tuh punya dosa yang besar banget. Oke. Buat gue itu dosa yang besar banget. Gue sebenarnya sampai detik ini gue masih bertanya-tanya apakah gue sudah memaafkan diri gue. Nggak tahu tuh, udah atau nggak sampai saat ini. Karena ketika recalling lagi, kayak gila lo berdosa banget gitu deh, kayak lo salah banget, lo masih suka gitu deh. Ya proses panjang masa kali. Belum bisa memaafkan diri sendiri. Gue ceritain nih. Ya gue ceritain. Ya udahlah. Gue pernah nggak ya cerita sama lo kan? Kayak nggak tahu deh. Ya kayak pernah deh. Nggak apa-apa. Jarang ya. Suara gue melengking ntar di komen lagi. Jadi ya Allah. 2013 tuh bapak gue meninggal kan. Ingat gak sih 2013 tuh kita maba yang so aktif, so sibuk gitu-gitu lah. Kayak semua maba gitu ya. Waktu itu kita di penghujung semester 2 ada komunikasi lintas budaya. Nah, itu kita sibuk ngerjain festival budaya gitu-gitu. Terus kita sibuk juga di BKI. Gue ngerasa so sibuk aja pada saat itu. Ngerasa nggak ngabarin keluarga, susah gitulah gitu ya. Waktu itu bapak gue kan beliau emang sakit ya, cancer, sirosis hati, hepatitis B, emang udah sakit lama lah. Mati ini bakal ditonton seluruh dunia nggak ya? Kalau menurut lo nggak harus diceritain nggak apa-apa sih, ini emang jadi ini yang emang jadi poros utama degradingnya mental health gue ternyata. Beliau, it's a simple favor.
beliau minta dibelikan dodol di suatu pekan. Gue lupa kita ada acara apa gitu, pokoknya acara BKI lah, bermalam. Pokoknya di pekan itu sibuk banget, kayak gue nanti-nantiin gitu, iya bentar ya gitu, nanti gitu, minta dibeliin dodol sini, dodol Bandung. Ya udah gue bilang nanti sampai sampai beliau tidak ada nggak jadi tuh makan dodol. Terus yang paling bikin hancur berantakan itu akhir pekan itu beliau nggak ada, gue langsung balikan ke Medan. Hari Jumatnya atau hari Kamisnya gitu udah gue pesenin tuh si dodol, udah gue antar, gue paketin. Hari Seninnya gue yang nerima paketnya di rumah, dia udah nggak ada. Nggak tahu kenapa itu ternyata jadi sampai detik ini ngerasa sebuah dosa yang besar banget. Gitu deh. Walaupun sebenarnya enggak, tapi lo ngerasanya itu it's a simple favor, right? Maaf ya Nam. Ya tangan gue dingin, aduh. Dan itu terus bergumul Yes. sampai akhirnya saat skripsi. Kayak nggak tahu, kayak kehilangan. Probably I'm really good at pretending, I guess. I don't know. Sejatinya kan kita nggak boleh ya bermuka masam di depan saudara. Jadi I'm really good at that. Ya udah, ternyata itu membuat gue kehilangan nggak tahu, kehilangan tujuan aja. Kayak ngerjain, mungkin sampai saat ini ngerjain sesuatu ya apa yang di hadapan aja gitu. Nggak ngerasa bahwa setelah ini there's afterlife, there's ada yang kita tujuan yang lain gitu, yang lebih besar gitu. Jadi kacau aja. Jadi pokoknya kacau udah pikirannya. nggak kayak gitu deh. Nice. Gitu ya udah, dan itu pertama kali gue berhasil mengutarakan itu. Ya namanya psikolog ya, emang psikolognya pinter, emang itu kerjaannya ya. Bisa membongkar gue untuk mengutarakan hal itu, mengurai itu semua. Dan I was kind of shocked actually. Oh ternyata se powerful itu ya kejadian itu ngebuat gue. Iya sih bener. Dan setelah itu Jadi tumpukannya lama ya, dari 2013 sampai 17. Iya, 16 17 kita skripsian, 16 17. 3-4 tahun. Wow. Gitu. Emang enggak pernah ngomongin itu sama siapapun. Cuma ternyata menumpuk di dalam hati. Bener, enggak pernah sama sekali. Not even my mom, not even my family. Gak pernah ngomongin sama siapapun. I don't know why. Shameful, I guess. Ya, oke. Terus akhirnya bagaimana lo bisa berdamai dan menyelesaikan itu? Memvalidasi semuanya. Yes, semua orang punya masalah, but your matters is valid. Your feelings is valid. Gue sih merasa gitu. Jadi selama ini lo tidak pernah memvalidasi perasaan itu? Gue rasa sih enggak ya, makanya gak pernah mengutarakan itu kan, gak pernah ngobrolin itu. Karena takut? Iya, takut. Perasaan bersalahnya muncul. Iya, bener banget. Aku kan lucu-lucu gitu anaknya, jadi cengeng. Lucu nih. Tapi itu mungkin bisa menginspirasi yang lain yang mungkin juga punya permasalahan itu, cara lo bangkit
dan menyelesaikan. Iya, ya gitu deh, pokoknya memvalidasi semuanya gitu. Sebenarnya assessment si psikolognya itu memang membantu validasi. Terus jadi orang yang kalau ngerasain sesuatu selama ini tuh memendam, selama ini tuh apa gitu. Bukan berarti emang harus segala hal tuh diutarakan, tapi kayak misalnya gue ini nggak bisa nih sendiri, gue bakal nyari orang, gue bakal nyari teman. Sebelumnya tuh enggak kan, ingat gak sih lo gue kalau ada apa gitu tiba-tiba lari kabur gitu ya, makan es krim sendirian kan. Nah sekarang Bandung. tuh enggak lagi, sekarang tuh mencari. Baru aja berapa hari yang lalu pernah gue agak kacau gitu, gue lari ke kosan Halida tengah maaf ya malam-malam, jangan dicontoh, tapi itu salah satu usaha agar gue memperbaiki agar tidak sendirian gitu. Jadi berteman dengan berkumpul dengan orang soleh kan, masya Allah. Halida kayak gitu. Apa ya gitu deh kon. Gue ngerasa sih alhamdulillah nggak helpful banget sih, meskipun pada akhirnya gue terdiagnosa yang lain-lain ya, ternyata gue nggak usah bilang yang apalah ya, nggak, it's not really dangerous, tapi gue nggak suka aja nanti. Nah tuh kan insecure, takut gitu. Gue takut kalau gue kasih tahu gue itu pernah didiagnosa loh gitu. Terus nanti orang-orang jadi memperlakukan gue sesuai diagnosa itu gitu. Jadi it becomes it's wrong thing ya. Is it wrong things guys, psikolog di luar sana? I don't know. I'm not hiding it. I just don't want to say it, don't want to talk about it gitu. Ya itu deh. Tapi emang satu hal sih, kisahnya Maryam tuh sangat luar biasa ya dalam hal psikologi ya. Ketika dalam titik terendah ya, Maryam binti Imran, bahkan beliau saja sesoleha itu juga pernah merasakan titik terendahnya kan, ketika ingin melahirkan tanpa suami, bilang aku ingin mati saja gitu kan. Membuat gue merasa ya namanya kisah-kisah terdahulu tuh emang untuk jadi teladan kan hari ini. Ya gue nggak ngerasa sekeren Maryam juga dong, tapi merasa orang perempuan dan wanita sesoleha dan sekeren Maryam saja merasakan hal itu. Nabila, it's alright, you will get through it. Yes. Yeah, I will get through it. And I did it. I guess I finished my script, say. I did it, boy. Oh my god. Tapi kalau dari mungkin cerita lo, ngobrol, mungkin berdoa atau ada hal perjalanan spiritual lo, apa yang lo lakukan? Tidak berhenti. Pengajian pekanan. Gue nggak pernah meninggalkan pengajian pekanan gue. Dan itu yang menyelamatkan. Itu buat gue itu menyelamatkan gue. Apa di pengajian pekanan emang lo dapat apa? I should say that. Karena gue ekstrovert itu ya, Kon ya. Kan tadi tuh udah teman-teman kelas udah entah di mana, teman-teman udah sendiri-sendiri kan, udah sendiri-sendiri. Oh, si pengajian pekanan ini tuh tidak meninggalkanku sama sekali, Besti. They're still there. Bahkan Teteh Q itu udah gue sebut-sebut nih, udah bangga deh dia. Teteh Q itu kalau aku sudah nggak ada kabar tiba-tiba datang ke kosan, coy. Masya Allah, Teteh. Aku ngerasa gue ngerasa sih ya. Salah satunya secara ruhiyah gue itu terisi terus dengan pengajian pekanan gue yang tidak pernah gue lepaskan. Insya Allah hingga hari ini aku tidak akan melepaskan itu. Sangat, yang gue nggak pernah ngerasa ditinggalin karena mereka, ngerasa terus disupport, ngerasa selalu disayang, selalu diterima meskipun gue yang seperti ini, yang suaranya melengking ini. Yang cengeng dan segala macam inilah, dan selalu mendapatkan
afirmasi positif terhadap sesuatu yang gue rasa gue enggak. Jadi buat gue percaya diri kembali. Ya gitu sih, itu salah satunya. Yang lainnya ya gue nggak pernah berhenti untuk percaya sih Allah selalu membersamai gue. Nggak pernah berhenti percaya. Gue yakin sebesar apapun kesalahan gue, sebesar apapun maksiat mungkin yang dulu pernah gue lakukan, dan tadi perasaan berdosa, perasaan itu Allah kenankan gue untuk merasakan itu semua agar gue senantiasa merasa Allah jaga, senantiasa merasa Allah nggak pernah ninggalin gue, selalu bersama-sama gue. Jadi ketika ada pikiran pengen mati atau apa tuh, jadi mampus gue, astagfirullahaladzim. bisa teredam, Masya Allah bisa teredam. Terus tuh suka banget, ini kan seperti gak tahu deh teman-teman yang tapi guru spiritual tetehnya kita guru ngaji kita bersama kan suka banget ngajarin dulu terus buka Al-Quran secara random yang jadi seperti jawabannya ada di sini. Itu jawaban itu beneran loh, sangat membantu, sangat membantu, bener-bener random ya, kita buka Quran secara random. Gue sih biasanya bener-bener sampai nangis biasanya kalau udah kayak gitu kan, sampai nangis, sampai bener-bener abis sholat apa aja, nggak cuma sholat sunnah qiyamul lail, sholat biasa buka Quran secara random, bener-bener nanya sama Allah, ya Allah Nabila sedang seperti ini, berikan Nabila jawaban atas semua permasalahan ini gitu. Terus dibuka random terus dapat selalu dapat jawaban, Masya Allahnya tuh selalu dapat jawaban yang ngena banget, yang lugas. Mau ceritain nggak yang terakhir? Boleh. Ini baru-baru ini awal gue ada sebuah problematika lah beberapa bulan yang lalu. Pengen banget Allah tuntun nih jawaban, pengen banget Allah kasih jawaban dari pertanyaan yang sangat gue nggak tahu jawabannya. Jadi gue harus pergi ke suatu tempat, pergi ke suatu event yang gue rasa, yang gue nggak tahu kalau gue datang ada mudaratnya, gue nggak datang juga ada mudaratnya. Gue rasa seperti itu setelah ditimbang-timbang pro dan consnya. Terus begitu gue tanya nih sama Allah, bantu Nabila untuk Nabila mau, Allah nih yang nentuin, pokoknya Allah kasih tahu jawabannya Nabila datang atau enggak. Buka kan secara random, Masya Allah dapat An-Naml 28 atau 27 gue lupa. Yang kata pertamanya pergilah. Ayo nangis langsung, ya Allah baik banget sih, maha baik banget. Pergilah, udah gue pergi. Itu tuh ayatnya tentang ketika Nabi Sulaiman disuruh suruh Allah untuk berdakwah ke Ratu Saba, ke negeri Saba. Jadi di ayat itu beliau memerintahkan untuk pergi berdakwah. Bukan, siapa? Burung Hudhud untuk pergilah. Jadi kata pertamanya itu pergilah. Ya udah gue pergi dong. Dan I feel good about it. Aku ngerasa bangga sih aku pergi, alhamdulillah. Aku ngerasa senang aku pergi. Dan ya udah senang, alhamdulillah. Jadi emang salah satu cara lo menyembuhkan diri adalah dengan tidak melepaskan Allah di saat tersulit. Yes, of course not. Kalau dari aku pribadi memang ada satu ayat yang memang sangat bisa menguatkan aku juga gitu. Dan memang cara manusia itu untuk dia bisa bertahan dari berbagai macam ujian yang luar biasa adalah salah satunya sesimpel mengenal Allah. Tadi kan Nabila bilang bahwa Allah itu selalu bersama kita, yakin bahwa Allah akan menemani kita, yaitu akan menguatkan kita. Ayat yang mungkin sering banget kita baca, ayat kursi. Kan sering ya kalau sebelum tidur, setelah sholat, kemudian zikir pagi dan petang, itu ada ya ayat kursi. Nah ketika itu dimaknai baik-baik, itu tuh benar-benar bisa menenangkan ketika ada banyak ketakutan. Yang namanya manusia kan pasti overthinking ya. Yes. Itu suatu hal yang akan terjadi. Overthinking itu kan terjadi karena banyak banget hal yang di luar kendali kita. Kita nggak tahu masa depan kita gimana, atau misalnya masalah ke depan bisa selesai nggak sih? Misalnya kita ketemu sama orang yang ternyata menzolimi kita, pokoknya ada banyak kan masalah-masalah yang di luar kendali kita,
Nah itulah yang akhirnya menyebabkan overthinking. Nah mengenal Allah tuh sifatnya kayak gimana sih, itu tuh cara yang sangat ampuh untuk menyelesaikan overthinking itu. Kalau kita lihat di ayat kursi, dia pernah dengerin pembahasannya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dari tiada ilah aja, tiada ilah. Ilah itu kan maknanya adalah zat yang mengurusi kita ya, huwal hayyul qayyum, yang maha hidup dan mengurusi hamba-hambanya. Itu aja udah menenangkan kita. Ya karena kita yakin Allah itu memang sifatnya dia selalu terus menerus mengurusi hamba-hambanya dan personally. Jadi dari satu persatu. Jadi memang ketika kita paham Allah itu maha hidup dan maha mengurusi hamba-hambanya, itu aja udah membuat kita tenang. Oke, tenang karena memang Allah akan selalu mengurusi kita satu persatu. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, gak ngantuk dan gak tidur. Jadi jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Dan ngantuknya itu, ngantuk ini kalau pembahasan tafsir ya, ngantuk itu kan ada tahapan-tahapan ya. Ada ngantuk yang misalnya baru dalam pikiran, aduh ngantuk ini bosan. Ada yang udah kayak gitu kan, ngantuk-ngantuk. Nah Allah itu ngantuk yang tahap awalnya banget, tahap yang baru dalam pikiran aja tuh enggak. Jadi memang selalu awas dan selalu melihat bersama kita kapanpun gitu. Jadi ketika memahami Allah tuh sifatnya gini, Allah tuh selalu ngurusin kita, Allah tuh nggak pernah tidur, Allah tuh tahu mana ketika kita memang butuh pertolongan, ketika tadi kita lagi ada di titik terendah, ketika kita lagi menghadapi ujian. Terus Allah juga bilang Allah itu tahu, Allah yang maha tahu, yang sebelum kita, sebelum kejadian hari ini sama yang setelah nanti. Jadi pengetahuan Allah tuh luas gitu, meliputi semuanya. Kalau kita menghadapi ujian, kita mungkin cuma taunya dari 1-2 perspektif doang yang kita tahu. Tapi kalau Allah itu mencakup seluruhnya, ya, data-datanya gitu ya, itu semuanya dari masa lalu, masa depan, Allah tuh tahu. Jadi itu yang akhirnya membuat kita mampu berhusnuzan sama Allah. Mungkin menurut kita ini buruk, mungkin menurut kita ini sesuatu hal yang tadi ya, membuat kita sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat merasa sepertinya kehidupan tidak adil. Tapi ketika kita yakin Allah tuh maha tahu, maka kita percaya berarti ini insya Allah yang terbaik dari Allah, karena Allah tahu sesuatu hal yang tidak kita tahu. Jadi sesimpel ayat kursi ketika itu dimaknai baik-baik, itu akan menghilangkan overthinking ya, karena tahu bahwa ada yang ngurusin kita, ada yang sayang sama kita, ada yang membersamai kita, ada yang mengetahui bahwa ini sesuatu hal yang terbaik walaupun saat ini kita belum ngerti. Sama sih, jadi kayak memang tidak melepaskan Allah dari kondisi terburuk apapun itu akan menyelamatkan kita. Walaupun memang tadi ya, kita butuh juga bantuan profesional yang akhirnya membantu kita menguraikan masalah-masalah. Tapi jangan sampai melepaskan Allah, jangan sampai melepaskan ibadah-ibadah. Bantuan mampu untuk ke profesional itu buat gue privilege sih kon. Gak semua orang kan bisa mendapatkan akses itu ya. Dan mau memperbaiki dirinya. Gue yakin juga ya pasti gerakan itu juga datangnya dari Allah kan. Yang ngebuat Ambu datang ke kosan gue saat itu untuk ngajakin gue ke profesional tuh kan karena Allah. Betul. Karena Allah, karena izinnya Allah juga gue untuk tidak melepaskan teman-teman kajian panganan gue kan. Karena Allah yang betul. Masya Allah, ya Allah gue tuh memberi petunjuk kon. Gue sangat tidak, kontribusi gue di dakwah apaan sih kon? Banyak. Enggak ada. Tapi teman-teman ini kontribusi gue di kehidupan teman-teman apaan sih? Tapi teman-teman masih sayang sama gue, masih nyariin gue. Kalian. Ya soalnya kan suka ada ungkapan kalau mental illness itu bukan karena kurang iman. Bukan. Betul. Orang-orang soleh juga menghadapi masa-masa terpuruknya. Nabi Yakub menangis sampai matanya putih atau buta. Rasulullah juga ketika ditinggal sama Siti Khadijah dan Abu Thalib. Ada di masa terpuruk yang mulhuzan, tahun kesedihan, bahkan sampai bilangnya tahun ya. Sedihnya sedih banget sampai ada yang bilang sahabat-sahabatnya Rasulullah itu mengira Rasulullah akan meninggal, akan ikut
Bunda Khadijah saking sedihnya. Jadi itu memang sesuatu hal yang pasti akan terjadi di setiap kehidupannya manusia, titik-titik terendah, titik-titik yang penuh dengan air mata, tapi bukan berarti itu jadi sebuah alasan kita meninggalkan Allah ya. Itu yang akhirnya justru menyelamatkan kita. Belajar banyak banget dari kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi orang yang itu tadi, terutama yang ketika gue jadi semakin tahu diri gue kan. Karena tadi yang lo bilang juga berusaha mengenal Allah kita itu seperti apa. Jadi tahu juga tuh diri sendiri tuh ternyata treatmentnya seperti apa harusnya. Ya kayak yang dulu bener-bener gue dulu suka lari kabur, sekarang gue menghadapinya. Masya Allah. Barokallah. trying to pokoknya nggak boleh kabur, harus dihadapi. Tapi semua orang punya proses dan caranya masing-masing. Perasaan dan masalah dihadapi, karena lari dan kabur juga malah akan datang menumpuk dan akan at some point tuh bakal meledak. Dan betul. Ketika meledak itu it's not good, Yang terjadi di gue sih nggak baik. Betul. But it happen. Dan gue ngerasainnya memang sering banget Al-Quran dan tentunya juga Allah tuh yang menyelamatkan diri aku. Seperti kalau aku tuh mungkin kisah terburuknya ketika minggu-minggu awal setelah melahirkan. Ngerasa tadi ya sama kehilangan diri sendiri. Yang biasanya aku ngerasa tuh dalam hidup aku tuh bisa jadi drivernya gitu loh. Aku bisa menentukan mau kemana, harus ngapain, mengatur kecepatannya, ya gitulah ya. Tapi tiba-tiba di masa itu saat melahirkan nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, dan sakit terus. Sakit di setiap helaan nafas. Ya pokoknya gitulah ya. Sakit nggak bisa ngapa-ngapain, ngerasa tertinggal. Kayaknya tuh teman-teman semuanya melaju dengan sangat cepat, aku udah diem nggak bisa ngapa-ngapain. Masih bingung dengan bagaimana harus mengurus bayinya begadang, nggak bisa tidur, sakit. Sampai akhirnya ada di titik ini kayak butuh pertolongan nih. Ya udah akhirnya yang bisa dilakukan, karena waktu itu masih nifas ya, nggak bisa sholat, akhirnya nyetel murotal. Dan itu jadi udah murojaahnya sambil dengerin murotal, terus gendong bayi malam-malam itu bisa nangis berjam-jam kan. Jadi kondisinya sakit tapi harus begadang, nggak bisa istirahat, lelah sebagainya, gendong bayi sambil baca Al-Quran. Jadi ingat banget waktu itu tuh bisa setengah juz, misalnya dari Quran surat Ar-Rahman sampai Quran surat Al-Hadid, bayinya tidur, ditaruh, nangis lagi. Gendong lagi, murojaah lagi, bisa kali sampai 3 kali ngulang tuh, setengah juz. Tapi tiba-tiba ketika lagi bersama Al-Quran itu tiba-tiba jadi kuat. Itu kan harusnya pegel ya, kakinya pegel, mungkin ada perasaan kesel, ya, kenapa sih ini gak tidur. Tapi saat itu jadi lapang, jadi kayak dibersamai sama Allah, kakinya jadi gak pegel. Wah pokoknya sering banget ngerasa diselamatkan sama Al-Quran. Jadi tadi tuh kita sempat ngobrol sama Teh Ipat itu dari psikologi Islam. Beliau bilang peristiwa yang terjadi sama kita itu netral, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah aku ngerasa ketika disikapi dengan Al-Quran, disikapi dengan bersama Allah, semua yang seburuk apapun tuh bisa jadi positif. Nah itu kerennya konsep yang Allah berikan sama kita, kerennya Al-Quran yang Allah bersamai sama kita. Dengan Al-Quran, peristiwa seburuk apapun tuh kita bisa dapat pelajarannya. Kita bisa lapang, kita bisa menerima dan bisa melalui itu. Walaupun mungkin berat tapi bisa dilalui dengan tenang. Gitu sih, itu kayak sangat hidayah yang sangat besar gitu. Bagaimana kita punya kemampuan menghadapi kesulitan seberat apapun, ujian seberat apapun dengan lapang, dengan tenang, karena kita yakin Allah tuh bersama kita. Of course. Ada ayat apa ya? Al-Ahqaf ya? Kemarin kan aku sempet kayak nangis semalaman gitu kan. Ini baru nih, nangis semalaman. Jadi guys, salah satu masalah ibu baru tuh, yakni dia kehilangan diri sendiri.
ngerasa nggak berharga, ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain, merasa bodoh, we're full of Kenapa sih? negativity. Why? If Karena I nggak bisa may. ngapa-ngapain. Karena bersama bayi di rumah aja gitu ya. Bayangin deh, yang biasanya aku bisa ambis, misalnya bisa nulis buku, bisa merancang ini, bisa merancang itu, tiba-tiba nggak bisa Bisa ngapa-ngapain. ngisi kemana-mana gitu ya. Bisa sharing kemana-mana, keluar kota, naik pesawat tiap pekan kemana-kemana, tiba-tiba bless di rumah dan nggak bisa melakukan apa yang pengen aku lakukan. Nah itu tuh rasanya kayak gitu, Nep. Merasa nggak berharga, kayak konit yang dulu tuh udah Disappear. mati, udah hilang. Nah mungkin waktu itu juga karena lagi hari pertama dapet, ngerasa lagi terpuruk banget, sedih, nangis semalaman. Yang lo kabur ke Aljabar. Iya, nah akhirnya tadinya mau ke studio sama Nabila nggak boleh. Akhirnya yaudah bismillah, mencari pertolongan lagi dengan Al-Quran seperti biasa dan selalu works, alhamdulillah. Akhirnya nyari tempat yang dimana aku bisa murojaah tapi Kansanya bisa punya kesibukan sendiri. Nah itu adalah Al-Jabar, kan luas banget ya, Kansa bisa kemana-mana gitu. Aku waktu itu murojaah Quran surat Al-Ahqaf dan ada salah satu ayatnya, ada Al-Quran gak sih? Aku lupa, padahal itu yang aku murojaah ya. Kita tersayang. Surat Al-Ahqaf ayat Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Thank you Nandi. Maaf ya guys, saya bukan hafizoh. Bismillah. Kayak ini Allah gitu yang langsung ngomong. Ya emang Allah yang langsung ngomong. Allah langsung ngomong. Ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Oh damn. Tepat banget seperti apa yang aku rasakan. Dengan berbagai kesulitan menjadi ibu baru, ada perasaan untuk tidak menjadi istiqomah. Ada perasaan kayak aku tuh lagi punya bayi lagi ya gitu lah ya, ngerasa kenapa masih harus ada amanah-amanah, masih harus berdakwah dan seterusnya. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh ada untuk tidak menjadi istiqomah, untuk sibuk aja dengan masalah-masalah aku. Terus mendapatkan ayat ini, ya insya Allah janji Allah ketika kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah dan istiqomah tetap di jalannya, tetap berusaha menjadi hamba yang Allah cintai, maka tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa bersedih hati, karena ada surga insya Allah yang menanti. Kalau di Quran surat Al-Fusilat, Allah tuh sampai mengatakan Allah akan menurunkan malaikat, yang malaikat itu akan langsung mengatakan jangan bersedih, jangan berputus asa. Coba kita cari ya, Quran surat Al-Fusilat, tahu nggak ada? Nah ini pas banget kan, Masya Allah. di ayat 30, ayat-ayatnya mirip. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah. Treatment Allah tuh sampai kayak gini buat orang yang bismillah istiqomah dan teguh pendirian. Allah turunin malaikat buat kita, bayangin deh. Mungkin gak kelihatan ya, tapi insya Allah kita mengimani ada malaikat yang turun kemudian bilang, Nabila jangan takut, Nabila jangan bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan. That's enough for us. That's enough. More than enough. Jadi memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan kalau ada manusia yang paling menderita di muka bumi, misalnya sepanjang hidupnya dia diterpa penyakit, semua keluarganya ninggalin dia, pokoknya ada orang yang paling sengsara di muka bumi, diangkat sama Allah, dicelupin ke surga. Bilangnya tuh dicelupin aja gitu doang. Terus ditanya, kesulitan apa yang kamu hadapi, kesengsaraan apa yang kamu dapatkan selama di dunia, dia akan bilang gak ada kesengsaraan apapun, karena saya udah kebayar dengan surga yang cuma secelupan itu doang. Begitu juga sebaliknya, kalau ada manusia yang dia merasakan semua kenikmatan di muka bumi,
keluarganya semuanya sayang sama dia nggak pernah ditimpa penyakit, hartanya banyak, dia bisa menikmati kesenangan apapun, dicelupin sebentar aja ke neraka. Ketika ditanya kesenangan apa yang kamu dapatkan di dunia, dia bilang nggak ada kesenangan apapun yang aku rasakan. Begitu pedihnya neraka. Jadi sesulit apapun ketika kita meyakini bersama Allah dan kita meyakini ini ada jalan menuju surga, itu insya Allah bisa mengobati kesakitan apapun. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Yeay, terima kasih Farkon. Terima kasih. I feel better. Already feel better. Feel better too. Gue mau kasih tahu sedikit boleh nggak? Boleh. Soal skripsi. Boleh. Tadi kan nggak ada. Oke, kan susah tuh ngerjain skripsinya kan. Tapi ada momennya setelah gue yaitu ke psikolog dan segala macam. Ada yang hal gamblang yang benar-benar gue terima. Tadi menerima diri, validasi, menerima diri, embracing myself. Satu hal nih buat teman-teman yang lagi kesulitan skripsi, satu hal yang waktu itu gue lakukan ketika benar-benar kesulitan udah kan, ya kan dibantu psikolog juga kan, tapi itu privilege. Satu hal yang gue lakukan adalah embracing myself dengan menerima segala kekurangan gue dalam mengerjakan skripsi. Yakni gue agak lelet ternyata mikir. Kenapa lo lelet? Karena tadi ada banyak masalah itu kan. Mungkin otaknya agak koslet atau gimana gitu, nggak tahu. I just simply dumb or I don't know. I'm not dumb. I'm just lelet. Oke. Ada masalah tadi. Ada masalah itulah. Menerima itu, gue jadi kalau gue nggak ngerti satu teori, satu metode, gue baca berulang-ulang kali. Nggak apa-apa, gue lakuin. Gue nggak ngerti ini, gue baca lagi berulang-ulang kali sampai gue paham dan ngerti. Nyocokin teori ini dengan metode ini, masalah gue dengan teori ini, berkali-kali harus gue baca, gue lakuin. I embrace it. Benar-benar gue terima, gue laksanain sampai alhamdulillah akhirnya selesai skripsinya. Dan itu butuh pertolongan Allah. Itu butuh pertolongan Allah. Untuk berani menerima diri, menerima kekurangan itu. Emangnya kan kita manusia ya, egoisnya tinggi banget, gengsinya tinggi banget. Gue nggak peduli, gue berkali-kali harus ke perpustakaan, gue lakuin. Gue waktu itu kan ngerjain skripsi. Lo tau kan laptop gue sampai ibu ini meminjamkan laptopnya pada aku sampai hari ini belum aku kembalikan, katanya untukku saja. Oke. Jadi laptop gue kan rusak ya. Gue lakuin gue ngerjain di Cisral, di komputer Cisral. Gue ingat banget tuh ada komputer Cisral, satu komputer Cisral yang sangat berharga buat gue. Satu pojok itu gue bikin wallpapernya Chelsea supaya semangat. Wallpaper komputernya Chelsea waktu juara Champions League 2012. Itu salah satu juga peak moment hidup gue. Chelsea-nya underdog banget saat itu kan. Jadi gue harus I was such an underdog gitu kan. Waktu itu mikirnya gue bisa juga kayak Chelsea juara Champions League 2012 dengan gue bisa juga lulus skripsi. Jadi itu gue lakuin bodo amat gue lakuin. Laptop gue rusak gue lakuin. Alhamdulillah karena sudah berdamai dengan diri sendiri itu kan. Sudah berdamai dengan kekurangan gue. Alhamdulillah Allah bantu gue untuk menerima itu semua. Alhamdulillah akhirnya selesai. Terima semua kekurangannya itu, terima aja. Allah muncrat besti. Terima aja buat gue, terima. Nobody's perfect. I'm not perfect. Ketika ya emang masa ujian itu datang ketika skripsi, ya udah just let's get up. Alhamdulillah. Semangat pejuang skripsi. Jadi memang urutannya bisa tadi ya, kokoh dulu jiwanya, menerima dan mau berdamai, dan habis itu fokus sama solusinya. Yes. Dan solusi gue adalah kalau berkali-kali ngebaca harus kalau caranya adalah dengan berkali-kali membaca, gue lakuin. Right. Barakallah Nabila. Barakallah Terima kasih sudah sharing sama-sama. Aku nggak cengeng ya. Enggak. I just cry sometimes. Closing. Makasih banyak teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua mampu untuk bisa berdamai sama diri sendiri. Selalu minta tolong dan menyertakan Allah dengan dari apapun masalah-masalah yang sedang kita jawabannya ada di sini. Hadapi. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.